Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Oke teman-teman, kita masih melanjutkan. Ini adalah soal pembahasan, yaitu PAT, penilaian akhir tahun, yang dibuat secara mandiri untuk mata pelajaran IPA kelas 8 kurikulum 2013. Ini adalah bagian terakhir atau part keempatnya. Oke, sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, soal nomor 31. Alfian menyisir rambut di depan cermin datar. Oke, cermin datar ya. Sifat bayangan Alfian pada cermin datar adalah, oke ini gampang banget nih. Cermin datar itu adalah cermin yang setiap hari insya Allah kita pakai ya, kita gunakan. Gitu kan, kita manfaatkan setiap hari. Tuh. Jadi kebayang ya. Oke. Yang pertama sifat bayangannya udah pasti maya. Soalnya di sini maya semua nih. Ya, udah pasti maya. Apa sih itu maya? Jadi maya atau semu itu adalah ketika kamu bisa melihat bayangan kamu di depan cermin tanpa alat bantu. Tuh ya. Nah, itu adalah maya. Karena nanti ada lagi namanya nyata. Nah, itu untuk melihatnya kamu butuh alat bantu. Tuh. Kemudian yang berikutnya, maya itu pasangannya tegak. Jadi kalau di sini maya pasangannya terbalik, udah salah. Oke? Tuh. Selanjutnya, karena ini cermin datar dan kamu sering banget gunakan, jadi kamu pasti tahu ketika kamu ngaca, apakah bayangan kamu jadi makin kecil, makin besar, atau sama aja dengan bayangan sebenarnya, dengan benda sebenarnya? Ya, sama aja ya. Jadi ukurannya sama. Tuh. Jadi artinya sama besar. Jadi jawabannya betul yang C, maya tegak sama besar. Gampang ya. Nih. Jadi kita langsung next aja ke 32. Pembiasan cahaya yang benar ditunjukkan oleh, pembiasan cahaya ini sudah disampaikan di ketika kita bahas materi cahaya. Ya, ini adalah salah satu sifat cahaya. Jadi pembiasan cahaya itu adalah cahaya dibelokkan. Kenapa cahayanya mengalami pembelokan? Karena melewati medium yang berbeda. Tuh ya, jadi mediumnya misalkan dari air ke udara atau dari udara ke kaca dan sebagainya. Tuh, medium ini punya kerapatan yang berbeda sehingga terjadilah pembelokan cahaya. Tuh, kayak di soal yang sebelumnya tadi misalkan seolah-olah kok pensilnya kelihatan patah ya. Nah, itu karena pembelokan cahaya itu. Kan dia dari dua medium yang berbeda. Dari udara ke air. Makanya seolah-olah pensilnya tampak patah. Ketika diangkat ternyata kok nggak patah ya gitu. Nah, prinsipnya kayak gini nih ya. Jadi, misalkan dia dari air ke udara, atau dari air itu adalah zat cair, udara adalah zat gas. Jadi dari yang lebih rapat ke yang kurang rapat, tuh ya. Air itu kalau kita gambarkan struktur partikelnya, ini kan lebih rapat dibandingkan dengan udara. Oke. Nah, kalau dari yang lebih rapat ke yang kurang rapat, maka dia membeloknya jadi jauh atau menjauhi garis normal. Ini garis normal, tuh ya. Kalau ini satu medium, seolah-olah dia harusnya begini. Tapi ini ternyata mediumnya kan dua, yaitu air dan udara. Maka dia jadi menjauhi si garis normal ini, jadi ke sana. Kebalikannya, kalau dari yang kurang rapat, yaitu misalkan adalah udara, ke air yang lebih rapat, maka dia akan mendekati garis normalnya. Nah, tuh, jadi makin dekat nih garis normal, ini malah begini. Gitu ya, gampang banget kan? Oke, jadi kita pakai prinsipnya di sini. Di soal ini ada 3 medium nih, ada udara, air, dan kaca. Ya, dengan ada yang susunan beda-beda. Intinya seperti ini ya. Kita cek dari yang A. Nah, untuk memudahkan apakah dia menjauhi atau mendekati, kamu gambarkan dulu garis normalnya. Kalau di sini titiknya, ini kan titik ini nih. Ya, titik belokannya dia nih. Berarti garis normalnya di sini. Oke, antara udara sama air garis normalnya di sini. Udara itu kurang rapat ke yang lebih rapat. Dari yang kurang ke lebih rapat, dia akan mendekati. Betul ya? Ini mendekati. Persis sama yang ini. Oke, yang ini betul. Oke. Dari air ke kaca,
Nah, garis normalnya nggak yang ini lagi nih. Kan ini titik beloknya nih. Berarti garis normalnya pindah ke sini ya. Oke. Dari ini air adalah yang kurang rapat ke lebih rapat. Air sama kaca kan struktur partikelnya lebih dekat-dekat si kaca, lebih solid si benda padat dibanding air, ya. Maka kalau dari air ke kaca atau dari yang kurang rapat ke lebih rapat harusnya mendekati. Jadi harusnya makin dekat nih, makin dekat. Tapi ini malah makin jauh. Jadi salah yang ini ya. Oke, jangan dipilih. Kita cek sampingnya yang C ya. Ini kita gambarkan dulu garis normalnya di sini berarti. Nah, udara kurang rapat ke lebih rapat. Dari yang kurang rapat ke lebih rapat mendekati. Ya, tuh. Ini kan harusnya kalau kita tarik garis normalnya harusnya begini. Set gitu ya. Nah, kesini nih. Ini ya mendekati. Walaupun nggak deket-deket banget, tapi masih benar. Oke, ini benar. Terus antara kaca sama air, kita bikin titiknya berarti yang ini ya. Nah, kaca sama air ini lebih rapat ke kurang rapat. Kalau lebih rapat ke kurang rapat, nah harusnya menjauhi. Harusnya ke sana. Tuh. Tapi ini malah mendekati. Oke, jadi yang ini salah. Jangan dipilih. Oke. Sekarang kita cek yang B. Kita gambarkan dulu garis lurusnya, garis normalnya. Oke. Ini kan harusnya begini. Udara ke air harusnya mendekati dong. Ya. Ini malah jauh banget. Udah pasti salah. Dari sini aja salah. Udah ini nggak usah dilihat. Sekarang yang ini. Kita kasih garis normalnya lagi. Dari udara ke kaca. Dari kurang rapat ke lebih rapat mendekati. Ini kan kalau lihat gambarnya harusnya garis lurusnya begini. Set, mana ya? Tapi dia ke sini, berarti betul. Dia mendekati garis normal. Betul. Kaca ke air, kita kasih garisnya. Nah, ini dari lebih rapat ke kurang rapat. Tuh, berarti menjauhi. Kan harusnya ini begini. Set, gitu ya. Ini agak ke sini nih. Nah, ini menjauhi dia ke sana. Berarti jawabannya yang D. Udah kelihatan ya, karena ini kan salah. Udahlah, sisanya tinggal yang ini. Oke, bisa ya? Prinsipnya itu. Ingat aja tinggal dua itu aja tadi, dari kurang rapat apa lebih rapat. Siapa? Jadi, tadi mau mendekati apa? Menjauhi, tinggal lihat itu ya. Next, 32. Oke, benda terletak depan cermin datar. Pembentukan bayangan yang benar ditunjukkan oleh gambar. Oke, ini gampang ya. Kalau cermin datar, ya udah tinggal lihat aja yang mana yang cocok. Satu betul ya. Nih lihat, menghadap sini sama, ini sama. Yang ini, waduh, salah dong. Harusnya ini sini putihnya. Dua jangan dipilih. Yang ada duanya salah. A salah, C sama D salah. Ada duanya semua. Udah pasti jawabannya yang B. 1 dan 4. Betul ya? Tuh, yang ini udah kelihatan salah. Oke, gampang. Next, 34. Peristiwa alam yang disebabkan oleh pembiasan cahaya. Oke, pembiasan cahaya. Oke, jadi waktu kita belajar di sifat-sifat cahaya, tuh ada fenomena alam atau peristiwa alam yang disebabkan oleh pembiasan cahaya. Kita cek, tadi pembiasan cahaya artinya pembelokan cahaya ya. Dasar kolam berisi air tampak lebih dangkal kedalaman sebenarnya. Oke, betul ini ya. Ini waktu di soal yang sebelumnya, PAT paket dari Indramayu, ini ada juga model seperti ini soalnya, tentang pembiasan cahaya, tapi dengan cara penyajian soal yang berbeda. Satu betul ya, berarti yang ada satunya betul. A, B, C udah pasti betul. D, udah salah lah. Intan tampak berkilauan ketika terkena matahari, ketika terkena cahaya. Betul apa salah? Nah, kalau berkilauan itu berarti efek dari pemantulan. Berarti yang ada duanya salah. A sudah pasti salah. Berarti antara B dan C. Bintang tampak berkelap-kelip. Ya, berkelap-kelip itu juga mirip kayak berkilauan. Jadi ini pemantulan juga. Berarti yang ada tiganya salah. Berarti otomatis 1 dan 5. Terbentuknya pelangi. Betul ya? Terbentuknya pelangi karena ada dua medium yang berbeda tuh. Ada udara. Ketika habis pelangi kan masih ada kayak
bintik-bintik airnya gitulah ya. Jadi terbentuklah pelangi. Nah, itu adalah akibat dari ya penguraian cahaya yang diakibatkan oleh pelangi tadi, atau oleh pembiasan terbentuknya pelangi ini. Oke, 34 sudah, kita lanjut. 35. Oke, kalau tadi pembiasan, ini soalnya nanya tentang pemantulan. Oke, tadi sempat dibahas di sebelumnya, jadi kita tahu ya, intan berkilauan ini pemantulan, berarti satu betul. Saat siang hari terik di jalan aspal pada kejauhan tertentu tampak seakan-akan ada genangan air. Nah, ini juga efek pemantulan, seolah-olah gitu ya. Nah, efek fata morgana kayak gini, itu adalah akibat pemantulan. Jadi jawabannya jelas 1 dan 2. Batang yang tercelup dalam air sebagian seolah membengkok. Nah, ini tadi kayaknya patah gitu ya. Ini adalah pembiasan. Dasar kolam tampak dangkal, di nomor sebelumnya udah kena bahas ya, itu pembiasan. Oke, gampang. 35, next ke 36. Pernyataan dan alasan yang benar. Oke, masih tentang cahaya nih ya. Cermin datar untuk berhias. Betul, karena bayangannya nyata, tegak, sama besar. Salah di sini. Tadi udah kita bahas tadi Alfian kayak gimana ya ngaca di depan cermin datar. Maya harusnya, bukan nyata. Tuh, jadi kalau yang tadi bisa jawab, yang ini juga pasti bisa jawab nih. Karena soalnya ternyata ada nyambung-nyambungnya dikit, ada clue-clue di nomor-nomor sebelumnya kalau bisa. Tapi kalau yang sebelumnya salah jawabnya, kesininya jadi makin salah. Cermin cembung sebagai kaca pembesar. Oke, karena bayangan yang dihasilkan maya, tegak, diperbesar. Oke, nah pertama cermin cembung bukan sebagai kaca pembesar. Ini salah di sini pertama. Tapi kaca pembesar itu adalah lensa. Ya, lensa berbeda sama kaca. Tuh. Jadi, kalau cermin itu bisa buat ngaca, tapi kalau lensa nggak bisa buat ngaca. Lensa tuh kayak kacamata kita. Nah, itu adalah lensa. Kaca pembesar atau loop itu adalah lensa cembung. Ya, bukan cermin cembung. Tuh, salahnya di sini. Kedua, cermin cembung bayangannya bukan maya tegak diperbesar. Salah juga di sini, tapi diperkecil. Kalau cermin cembung itu. Oke? Jadi di kaca pembesar salah, di sini salah. 1, 2 salah. Udah pasti jawabannya pasti 3 dan 4. Ya, kita cek. Benar nggak sih 3 dan 4? Cermin cembung sebagai spion. Nah, ini baru betul ya. Spion-spion itu yang di kendaraan, atau kalau kamu pernah lihat misalkan di tikungan ada kaca yang besar sekali tampak menggembung, itu namanya adalah cermin cembung. Nah, itu digunakan sebagai spion. Karena bayangan yang dihasilkan maya, tegak, lebih kecil dari bendanya. Nah, ini benar, diperkecil. Kan kelihatan lebih kecil ya kalau kamu lihat misalkan mobil di belakangnya atau motor di belakangnya, nah terlihat lebih kecil dari benda aslinya. Betul ya. Cermin cekung sebagai kompor matahari, betul, karena sifat yang diterima di pantulan menyebar. Betul ya. Jadi dia ini sifat sinarnya itu menyebar. Oke? Jadi 3 dan 4 betul ya. Next. Ke 37, pemantulan di atas termasuk jenis. Oke, ini gampang banget, langsung banget kelihatan ya. Kan kayak acak-acakan gini nih. Terus permukaannya ini nggak rata kan. Tuh bergelombang begini, bergerigi, nggak rata gitu ya, bolong. Ibaratnya kalau jalanan tuh bolong-bolong, bopeng-bopeng gitu ya. Nah, tuh kita lihat. Yang ini ke sini, ternyata dipantulkan ke sana, jauh. Ngaco, ini namanya pemantulan baur. Jadi pemantulan ada 2 jenis. Sempurna dan baur. Pemantulan sempurna itu bagus, rapi, sudut yang dihasilkannya selalu sama. Kenapa? Karena permukaannya di sini rata atau licin. Tapi kalau baur itu tidak rata. Makanya sudutnya nggak sama nih, acak-acakan gitu kelihatannya ya. Gampang. Next, 38. Oke, kita ngitung. Hanif berada depan cermin datar yang membentuk sudut 30. Jumlah bayangan Hanif yang dihasilkan sebanyak. Oke, ini adalah cermin datar yang disusun. Ada 2 cermin datar nih. Disusun membentuk sudut tertentu. Nah, rumus yang berlaku adalah N, yaitu jumlah bayangan. 360 dibagi sudutnya, alfa.
min 1 dikurang 1. Oke, gampang, kita masukin aja angkanya. N-nya berarti 360 per derajatnya, sudutnya 30, kurangin 1. 360 bagi 30, 12 ya. Kita kurangin 1, jadi betul, 11 bayangan. Gampang kan? Next, ke soal 39. Sebuah benda diletakkan di antara dua buah cermin datar yang disusun sedemikian rupa, sehingga membentuk sudut satu sama lain. Jika terbentuk jumlah bayangan 7, maka sudut antara dua cermin. Oke, ini masih pakai rumus yang sama, cuma gantian. Kalau tadi ditanya jumlah bayangan, ini yang ditanya sudutnya. Rumusnya masih sama. Udah, kita tinggal masukin aja. N-nya kita ganti angkanya 7. Sama dengan 360 per alfa dikurang 1. Alfa ini sudut ya. Min 1 pindah ruas. Kayak di matematika tuh, kalau ini pindah ruas ke sini, jadi plus kan atau jadi positif. Jadi 7 tambah 1 adalah 8, sama dengan 360 per alfa. Satunya yang di sebelah kanan udah hilang karena udah kita pindahin ya. Tuh. Jadi alfanya atau sudutnya adalah 360 bagi 8, yaitu 45 derajat. Oke, bisa ya? Next, soal terakhir nih. Dua buah cermin datar disusun sebagai berikut. Oke, masih tentang cermin datar. Nah, ini sudutnya kelihatan, ada 60 derajat. Jika sebuah benda diletakkan di depan dua cermin, jumlah bayangan. Oke, rumusnya kayak tadi aja ya, langsung masukin. Berarti 360 bagi 60 adalah 6, kurangin 1, 5. Oke, gampang banget ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita udah selesai nih. Semoga bermanfaat. Pilihan kita adalah representasi diri kita. Maka saat tak bisa tentukan pilihan, jangan menuntut ataupun mengeluh di masa depan nanti. Kelas IPA, mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.